Di era digital, tren datang dan pergi begitu cepat. Setiap hari ada saja hal baru yang viral, mulai dari tantangan menari, meme lucu, hingga berita hangat yang menyebar dalam hitungan detik. Namun, di tengah arus informasi yang deras ini, siapa sangka tradisi kuno bisa menjadi bintang di dunia maya. Tapi kadang, tradisi kuno seperti pacu jalur justru mencuri perhatian dunia maya. Ribuan mata dari berbagai penjuru dunia tiba-tiba tertuju pada sebuah festival yang telah berlangsung selama ratusan tahun di Kuantan Singingi, Riau. Tiba-tiba, media sosial dipenuhi video perahu panjang berwarna-warni melaju di sungai, dengan anak-anak menari di ujungnya. Setiap gerakan mendayung, setiap tarian kecil di ujung perahu, menjadi tontonan yang memukau dan mengundang decak kagum netizen. Fenomena viral ini bukan sekadar konten, tapi jendela menuju tradisi ratusan tahun dari Kuantan Singingi, Riau. Video-video yang tersebar di media sosial membuka mata banyak orang tentang kekayaan budaya yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap festival modern. Pacu jalur lebih dari lomba perahu. Ini perayaan kebersamaan, sejarah, dan semangat gotong royong. Setiap tim terdiri dari puluhan orang yang harus bekerja sama dengan harmoni, menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dalam budaya lokal. Perahu sepanjang 30 meter, didayung puluhan orang, jadi jantung festival yang kini mendunia. Setiap kayuhan adalah hasil latihan berbulan-bulan, dan setiap detik di sungai adalah puncak dari kerja keras seluruh desa. Penari cilik di ujung perahu jadi daya tarik utama, membuktikan budaya bisa menjembatani generasi dan batas geografis. Anak-anak ini bukan hanya penampil, tapi juga simbol harapan agar tradisi tetap hidup di masa depan. Di balik tontonan spektakuler ini, ada filosofi, sejarah, dan dedikasi seluruh desa yang patut kita telusuri. Setiap perahu, setiap kostum, dan setiap cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah bukti cinta masyarakat terhadap warisan leluhur. Mari selami lebih dalam. Kenapa pacu jalur begitu berarti bagi masyarakat Riau? Bagaimana tradisi ini mampu bertahan dan bahkan bersinar di era digital? Inilah kisah di balik viralnya pacu jalur, di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam satu festival penuh makna. Sungai Kuantan adalah nadi kehidupan masyarakat Kuantan Singingi, tempat mereka mencari makan, berdagang, dan berinteraksi. Sejak dahulu, sungai ini menjadi pusat segala aktivitas, menghubungkan desa-desa yang tersebar di sepanjang alirannya. Setiap pagi, suara perahu dan tawa anak-anak yang bermain di tepian sungai menjadi bagian dari harmoni kehidupan di sini. Sungai bukan hanya sumber air, tapi juga sumber inspirasi dan harapan bagi masyarakat setempat. Dahulu, perahu panjang atau jalur adalah alat transportasi utama, mengangkut orang dan hasil bumi. Jalur-jalur ini dibuat dengan penuh ketelitian dari kayu pilihan, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap jalur memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, menjadi saksi bisu perjalanan masyarakat di sepanjang Sungai Kuantan. Perahu ini bukan sekadar alat, tapi juga simbol kebersamaan dan gotong royong. Dari kebutuhan praktis, lahirlah tradisi lomba spontan antar desa, yang lama-lama jadi festival besar. Awalnya, lomba ini hanya untuk mengisi waktu luang dan mempererat persahabatan antar warga. Namun seiring waktu, semangat kompetisi dan kebanggaan desa mendorong tradisi ini tumbuh menjadi perayaan tahunan yang dinanti-nantikan. Setiap lomba membawa cerita baru, memperkuat rasa persatuan. Setiap generasi menambah makna dan ritual, memperkaya tradisi ini sejak abad ke-11. Ritual-ritual seperti doa bersama, pemberian sesaji, dan upacara adat menjadi bagian tak terpisahkan dari pacu jalur. Anak-anak belajar dari orang tua mereka, sementara para tetua menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan. Tradisi ini menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Pacu jalur bukan sekadar adu cepat, tapi simbol kehormatan, persatuan, dan identitas desa. Setiap tim membawa nama baik kampungnya, berjuang dengan semangat dan kebanggaan. Simbol-simbol desa terpampang di setiap jalur, memperlihatkan identitas dan kekuatan komunitas. Kemenangan dalam pacu jalur adalah kebanggaan bersama, bukan hanya milik para pendayung. Seluruh desa terlibat, menjadikan tepian sungai penuh semangat dan kebanggaan. Anak-anak, remaja, hingga orang tua berkumpul bersorak mendukung tim mereka. Suasana festival terasa meriah, dengan berbagai hiburan, makanan tradisional, dan tawa yang mengisi udara. Pacu jalur menjadi momen di mana semua perbedaan dilebur dalam semangat kebersamaan. Sungai adalah panggung, masyarakat adalah pelaku utama dalam drama budaya ini. Setiap detik perlombaan menjadi momen yang mendebarkan,
di mana harapan dan doa mengalir bersama arus sungai. Pacu jalur bukan hanya tontonan, tapi juga cerminan kehidupan masyarakat yang saling mendukung dan menghargai tradisi. Tradisi ini diwariskan turun-temurun, memperkuat ikatan sosial dan kebanggaan lokal. Setiap keluarga punya cerita tentang pacu jalur, yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak tumbuh dengan mimpi menjadi pendayung hebat, sementara para orang tua menjaga semangat dan nilai-nilai luhur tradisi ini. Pacu jalur adalah bukti hidup kekuatan tradisi yang tumbuh dari arus sungai. Ia menjadi warisan tak ternilai yang terus mengalir bersama waktu, mempererat persaudaraan dan menjaga identitas masyarakat Kuantan Singingi hingga hari ini. Di masa kolonial Belanda, pacu jalur dijadikan alat propaganda, dijadwalkan bertepatan dengan ulang tahun Ratu Belanda. Namun, makna sejati festival ini tetap milik masyarakat, ajang perlawanan budaya dan penegasan identitas. Setelah kemerdekaan, pacu jalur berubah jadi perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari tradisi lokal menjadi simbol nasional, festival ini menyerap sejarah tanpa kehilangan jiwanya. Setiap lomba di Sungai Kuantan kini membawa semangat perjuangan dan kebanggaan bangsa. Pacu jalur adalah monumen hidup ketahanan budaya, dari masa penjajahan hingga kemerdekaan. Festival ini membuktikan budaya bisa beradaptasi tanpa kehilangan akar. Pacu jalur syarat filosofi gotong royong, spiritualitas, dan harmoni dengan alam. Satu jalur tak mungkin dibangun sendirian, seluruh desa bahu-membahu dari memilih pohon hingga mendukung di pinggir sungai. Ritual adat mengiringi setiap tahap sebagai penghormatan pada alam dan leluhur. Latihan keras menanamkan sportivitas, disiplin, dan kepercayaan antar anggota tim. Lomba ini jadi metafora hidup maju bersama, menang dengan rendah hati, kalah dengan lapang dada. Warna-warni dan sorak-sorai hanyalah permukaan dari filosofi mendalam tentang kebersamaan. Di tengah dunia yang berubah, pacu jalur jadi jangkar identitas dan pengingat kekuatan kolektif. Tradisi ini menegaskan keberhasilan lahir dari usaha bersama dan harmoni dengan alam. Setiap jalur, perahu tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat, memulai perjalanannya jauh sebelum menyentuh air sungai. Semuanya bermula dari hutan yang lebat dan penuh misteri. Disinilah, di antara pepohonan raksasa dan suara alam yang abadi, kisah sakral ini dimulai. Prosesnya dimulai dengan langkah penuh kehati-hatian, memilih pohon yang tepat, sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Para tetua dan pengrajin berkumpul, meraba kulit pohon, merasakan energi dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Dipimpin oleh pawang, pohon meranti atau bayur dipilih dengan penuh hormat, karena diyakini hanya pohon tertentu yang layak menjadi perahu. Setiap langkah diiringi doa dan harapan. Ritual menyembah dilakukan, mempersembahkan sesajen dan doa kepada roh penjaga hutan. Mereka percaya, roh pohon akan menjadi jiwa perahu, melindungi dan membimbingnya di sungai. Dengan penuh khidmat, mereka meminta izin pada roh hutan sebelum pohon ditebang, agar tidak ada yang tersakiti dan keseimbangan alam tetap terjaga. Proses ini menanamkan kesadaran ekologis dan penghormatan pada alam, mengajarkan generasi muda pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Setelah pohon ditebang dengan hati-hati, kayu dipahat menjadi perahu oleh para ahli, menggunakan alat tradisional dan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Seluruh desa ikut membantu, memperkuat rasa kebersamaan. Jalur yang telah selesai diberi nama khusus, menjadi simbol kekuatan, harapan, dan identitas komunitas. Nama itu membawa doa dan cerita leluhur. Sebelum perahu diluncurkan ke sungai, diadakan upacara pemberkatan yang meriah, dihadiri seluruh warga desa. Pawang memimpin doa, memohon agar perahu diberi kekuatan, keselamatan, dan keberuntungan selama mengarungi sungai yang penuh tantangan. Dari pohon raksasa di hutan hingga perahu ramping di tepi sungai, setiap tahap adalah perjalanan panjang yang syarat makna. Proses ini adalah perpaduan antara kerja keras, seni, dan spiritualitas, di mana setiap ukiran dan simbol memiliki arti mendalam. Setiap jalur adalah karya kolektif, hasil gotong royong, dan warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Inilah perjalanan sakral dari hutan ke sungai, sebuah tradisi yang menyatukan manusia, alam, dan leluhur dalam satu harmoni. Setiap jalur yang mengarungi sungai adalah pengingat akan hubungan abadi antara manusia, alam, dan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Tim Pacu Jalur adalah contoh sempurna kerjasama. Puluhan pendayung,
Satu tujuan. Anak pacu mendayung serempak jadi mesin penggerak perahu. Di depan, anak tari menari, jadi metronom visual dan sumber semangat. Tukang concang memimpin ritme, tukang pinggang membuang air, tukang kemudi mengarahkan jalur. Setiap peran, sekecil apapun, vital untuk kemenangan. Seluruh tim bergerak sebagai satu tubuh, satu jiwa. Inilah harmoni kekuatan, strategi, dan kepercayaan mutlak antar anggota. Anak tari, penari cilik di ujung perahu, adalah jiwa pacu jalur. Gerakannya jadi panduan ritme bagi pendayung, sekaligus doa dalam tarian. Mereka dipercaya membawa keberuntungan, menyeimbangkan perahu, dan berkomunikasi dengan alam. Dipilih karena kelincahan dan keberanian, anak tari menjalani pelatihan khusus dan jadi kebanggaan desa. Kostum cerah dan tarian mereka jadi pusat perhatian, simbol harapan seluruh komunitas. Fenomena viral aura farming menyoroti peran spiritual dan inspiratif anak tari. Mereka adalah penenang di tengah kompetisi sengit, penghubung dunia fisik dan spiritual. Anak tari adalah penjaga ritme, semangat, dan identitas pacu jalur. Kini, Festival Pacu Jalur jadi pesta rakyat raksasa di Taluk Kuantan setiap Agustus. Ratusan tim berlomba, ribuan penonton memadati tepian sungai, menciptakan atmosfer luar biasa. Sistem gugur membuat setiap balapan penuh drama dan ketegangan. Perahu dihias megah, menampilkan identitas dan kebanggaan desa. Festival ini juga diramaikan bazar kuliner, kerajinan, dan pertunjukan seni tradisional. Seluruh kota hidup dalam semangat perayaan budaya. Pacu jalur kini jadi daya tarik nasional dan internasional, mengangkat ekonomi lokal. Meski skala membesar, inti tradisi tetap kebersamaan, persatuan, dan warisan budaya. Festival ini membuktikan tradisi bisa tetap relevan dan meriah di era modern. Pacu jalur kini diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional Indonesia. Tradisi ini menembus batas, jadi simbol identitas yang menginspirasi dunia lewat media sosial. Nilai gotong royong, hormat pada alam, dan persatuan jadi pesan universal yang relevan di era modern. Tantangannya, menjaga keaslian di tengah popularitas dan komersialisasi. Komunitas lokal harus tetap jadi penjaga utama, memastikan tradisi tak kehilangan makna. Pacu jalur bukan sekadar lomba, tapi warisan yang menghubungkan generasi dan budaya. Melestarikan tradisi ini adalah membawa kebijaksanaan leluhur ke masa depan. Mari pastikan irama dayung dan tarian anak tari terus mengalir di Sungai Kuantan untuk generasi mendatang.